Hai all, balik lagi dengan aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video kali ini aku mau share planning untuk finance juga sih sebetulnya. Jadi mungkin nih kalau teman-teman lihat aku lagi megang buku ukuran A5, binder A5 yang biasanya suka aku pakai untuk nyatet cash planning dan juga cash stuffing sinking fund balance aku. Jadi kalau teman-teman udah nonton video aku yang sebelumnya, aku sempat bilang bahwa aku punya digital financial planner aku, dimana di situ aku nge-record daily expenses aku. Lalu aku juga nge-record anggaran aku untuk 1 bulan, dan juga ada total saving balance aku untuk sampai dengan akhir bulan, dimana aku record bulan per bulan. Tapi kalau untuk mingguannya sendiri aku biasanya pakai binder ini. Jadi ini binder aku bikin, well it's not exactly aku bikin sendiri, tapi aku cuman print dari Canva. Jadi kalau teman-teman tahu Canva, aku cuman ambil template yang gratis dari Canva, lalu aku bikin tulisannya, aku modify sesuai dengan keperluan aku sendiri. Dan di sini aku bikin Happy Planning Ami Wibowo Creative 2024. Jadi ini semacam dashboard untuk financial planner aku yang manual. Lalu kalau nanti teman-teman tapi ini kalau di halaman keduanya untuk aku, ini di sebelah kiri ada reminder. Aku remind untuk aku sendiri rencana aku untuk upload video di YouTube. Jadi aku rencananya mau coba konsisten upload 2 kali seminggu. Yang pertama di jam 7 malam setiap hari Sabtu, dan yang kedua di jam 9 pagi hari Minggu. Dan mungkin akan ada bonus video kayak yang sekarang ini di hari Rabu, atau mungkin di hari Jumat, tergantung dengan ya jadwal aku sih. Karena kan aku rutin kerja 8 sampai jam 5 itu di kantoran, dan jadi setiap hari. Makanya aku gak bisa terlalu fleksibel untuk bikin konten. Tapi aku kepengen tahun ini menjadi tahun aku makin dekat dengan teman-teman di YouTube, dan juga aku pengen building our nice community supaya teman-teman juga makin semangat untuk bikin planningnya ataupun untuk ngejar cita-cita kalian. Jadi ya aku berusaha untuk bisa building dan juga commit dengan jadwal yang aku mau coba bikin. Oke, kita lanjut lagi ke financial planner bindernya. Jadi ini aku bikin bulan per bulan. Ini juga aku ambil dari, kalau nggak Pinterest, kalau nggak aku bikin sendiri ya. Idenya dari Pinterest, tapi kayaknya aku bikin sendiri. Cuman di Januari ini kan aku bikin berwarna, tapi kalau nggak salah di Februari aku bikin polos, karena ternyata satu ngeprint berwarna lebih riskan, karena kan kertasnya yang aku pakai juga bolong-bolong ya. Jadi ada resiko printernya kena tinta. So I prefer the sleek, the sleek and less colorful dashboard, and pemisah untuk setiap bulannya. Lalu yang pertama bisa kalian temuin di planner aku ini pastinya adalah monthly calendar. Jadi ini yang Januari nggak aku isi banget sih, karena aku baru mulai bikin ini tuh sebetulnya di Februari. Jadi di Januari aku masih cuman pakai buku tulis biasa sama planner aku yang di Google Sheets. Tapi ternyata moving forward aku seneng juga maintain 2 jenis laporan. Jadi ada yang aku tulis tangan sendiri, tapi ada juga yang setelah mingguan atau akhir bulan aku input ke dalam komputer, maksudnya ke dalam Google Chrome, Google Sheets-nya aku. Oke, di sini aku ada idenya sini sebetulnya dari Happy Planner. Jadi kalau teman-teman tahu tuh ada Happy Planner, itu semacam planner yang ada di Amerika. Mereka punya ya konsepnya sih kayak gitu. Ini binder, terus ada notes untuk monthly, lalu di berikutnya ada priorities dan hal-hal important atau hal-hal penting yang mau dilakuin di bulan itu, dan ini notes. Tapi karena Januari aku nggak ngelakuin apa-apa, jadi ini di Februari ini ya aku skip untuk kalendernya ya. Tapi ya Januari bentuknya tadi hampir sama, tapi aku skip karena ini udah aku isi, dan ada hal-hal yang aku nggak mau publish ke dunia internet. Tapi ya ini kalau untuk
prioritasnya ini sama. Maksudku kalian bisa lihat karena ini hampir sama dengan yang aku share di goal 2024 aku. Yang pertama prioritasnya tentu aku pengen build up uang lebaran 300.000. Terus ada build up emergency fund at least 200.000. Dan build up untuk payback to myself karena aku sempat pakai dana tabunganku dan juga extra debt payment. Ini 300.000 untuk bulan Februari. Lalu setelah aku selesai input data-data prioritas dan kegiatan penting ataupun notes-notes, baru kita ada lampiran cash planning dan sinking funds trackernya aku. Jadi ini yang aku pakai untuk kalau bikin video buat teman-teman sih. Cuman ini karena udah ya kalian bisa lihat sendiri bahwa aku pakai ini emang untuk selain untuk aku kontrol keuangan juga aku coba bikin rapih biar enak kalau dilihat sama teman-teman online. Tapi ya ini kayak gini. Dan ini sinking funds tracker yang mungkin nanti videonya baru kalian akan lihat hari apa ya? Ini hari Minggu. Kalian akan lihat di hari Minggu pagi untuk sinking fund saving trackernya. Dan ya jadi aku coba bikin untuk di setiap bulan itu at least ada 4 minggu. Cuman karena kemarin aku rencana awalnya mau bikin satu tempat itu khusus untuk cash planning, terus nanti ada pemisahnya lagi untuk khusus saving tracker. Makanya kenapa ya ini jadi kayak nggak ngurut. Tapi ya mungkin nanti kalau ini udah habis aku baru ubah. Tapi karena aku udah terlanjur ngeprint banyak, ya aku nggak mau mubazir, kita pakai aja. Aku selalu bilang kita tapi maksudnya aku ya guys. Oke, jadi biasanya aku bikin ada 4 sinking funds dan 4 saving trackers. Terus aku taruhin ada notes. Jadi untuk bikin notes sih, ini di sini aku cuma tulis apa-apa transaksi yang aku pakai di debit card dan nantinya bakal aku masukin lagi. Terus baru deh masuk ke bulan Maret. Bulan Maret kurang lebih sama. Jadi kayak gini. Selalu dimulai dengan kalendernya karena nanti di kalender ini aku bakal tulis kapan aku terima gaji. Karena kan aku kerja kantoran, jadi aku digaji setiap tanggal 25. Terus nanti aku akan tulis semua tanggal pembayaran-pembayaran yang aku harus ingat. Kayak misalnya tagihan listrik, bayar uang SPP sekolah anak-anak. Terus mungkin kapan aku harus isi bensin. Ya itu memudahkan aku juga untuk tahu pas bikin dana yang mau aku masukin untuk savings. Jadi kan karena aku nggak disclose semua pendapatan aku ya ke teman-teman, tapi biasanya ketika aku udah terima penghasilan, aku kurangin dulu dengan hal-hal yang aku udah tahu bakal di auto debit ataupun transaksi pembayarannya online. Baru sisanya aku bagi 4 untuk nanti aku simpan di saving envelopes aku dan juga untuk aku pakai di cash walletku yang mingguan. Nah itu kenapa aku butuh banget ada kalender ini supaya aku tahu di minggu itu bakal ada pembayaran yang lebih atau enggak, karena itu mempengaruhi berapa banyak uang yang bisa aku alokasiin untuk savings dan juga weekly walletnya. Jadi kayak gini kalau kalian mau lihat yang kosongnya. Jadi aku selalu habis kalender ada priorities dan important, lalu masuk ke cash planning dan sinking fund serta saving tracker. Dan setelah ada 4 baru aku kasih kertas kosong. Lalu sebetulnya di sini juga aku coba bikin weekly meal plan, tapi so far ini belum terlalu aku pakai sih karena aku juga jarang masak. Dan kalaupun aku masak, aku lebih sering cuman nyiapin sarapan pagi buat anak-anak sebelum ke sekolah sama bekal sekolah sih. Untuk makan siang dan makan malam biasanya karena aku masih tinggal sama mama dan ada asisten rumah tangga juga, biasanya mama yang nentuin mau makan apa. Jadi aku cuman chip in untuk dana dapurnya. Jadi aku yang kasih uang bulanan ke mama istilahnya. Nanti yang ngurus perdapuran itu tetap mama sih, mostly tetap mama. Terus ini di belakang aku bikinin ada pemisah untuk debts. Debts itu hutang. Nah, jadi ini aku lagi coba-coba aja sih. Aku coba bikin sekalian. Jadi aku bikin ada 4. Di sini tuh ada debt payment trackernya. Jadi di sini bisa tulis kalau misalnya ada hutang untuk
cicilan rumah, atau misalnya di sebelah sini kita bisa bikin cicilan atau tunggakan kartu kredit. Terus misalnya ada pinjaman lain yang mungkin dari kantor atau apa, nah itu ditaruh di sini. Kita bisa tulis starting balance-nya, dan ini nanti indikator untuk berapa. Kelihatan nggak ya? Makanya coba aku zoom in dulu. Oke, much better. Jadi ini di sini kelihatan ada debt name-nya, starting balance-nya, terus baru nominal rupiah per masing-masing kotak. Nah ini aku bikin ada Tuaga Padma 6 Jupan 8 kali 5. Jadi ini aku bikin ada 40 kotak. Hopefully bisa selesai sebelum 40, atau ya tinggal dibagi aja 40. Dan ini gambar-gambar kecil sih, icon untuk kasih tahu bahwa ini terkait debt atau hutang yang mau dibayar. Dan nanti setiap kali udah dibayar kita bisa warnain atau kasih tanda silang, hati, anything yang teman-teman pengen. So ya itu di debt payment trackernya yang aku bikin. Lalu di halaman yang berikutnya ini debt payment trackernya tapi yang lebih detail. Jadi kalau tadi kan bentuknya tuh kayak gambar aja ya, gambar untuk indikasi berapa yang udah dibayar biar lebih termotivasi gitu. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kalau yang ini dia untuk ngasih tahu berapa yang udah dibayar, remaining balance dan actual balance. Kalau bingung kenapa ada actual balance-nya, karena misalnya itu pinjaman kartu kredit, kadang kan ada bunganya ya kalau nggak dilunasin semuanya sekaligus. Jadi di sini kita bisa masukin berapa yang kita bayar, dan ini adalah saldo yang menurut kita setelah dibayar dari saldo awalnya. Dan ini actual balance aku masukin kalau misalnya ternyata setelah ada bunga dan kawan-kawannya nominalnya berubah. Tapi sih aku akan terus tulis di sini sesuai pembayaran aku aja sih, ini buat kelihatan. Jadi nanti kita bisa tahu sebetulnya berapa banyak sih bunga yang kita bayar kalau kita seandainya nggak langsung ngelunasin pinjamannya. Oke, jadi itu aja sih. Ini aku sengaja ngeprint beberapa lembar supaya kalau aku salah-salah tulis atau ya aku nggak suka, biasanya aku langsung hapus aja sih, aku ganti. So I guess that's it. Jadi gimana nih teman-teman? Kalau kalian ngelakuin yang sama kayak aku nggak ya? Atau mungkin sebetulnya sih nggak harus bikin di binder kayak aku gini, nggak perlu sampai harus di print. Kalian bisa aja bikin tracker ini dengan menggambar sendiri, kayak yang dulu pernah aku bikin waktu di video aku beberapa tahun yang lalu. Dulu aku selalu bikin, aku gambar sendiri terus nanti aku warnain. Tapi karena sekarang kerjaan aku juga makin time consuming, aku ngerasa yang aku lakuin sekarang ini lebih suitable, lebih cocok untuk aku. So ya, mudah-mudahan video aku bisa menghibur kalian dan bisa memotivasi kalian juga untuk mulai lebih giat lagi mengatur keuangan. Dan I guess that's it. Seperti biasa, kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk klik like and subscribe. And I'll see you in my next video. Bye!